Shalom. Saya ingin lihat tangan anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita. Boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa. Kita bertemu kembali di bulan Februari, bulan yang penuh dengan cinta, gitu ya, bulan kasih sayang. Dan hari ini kita akan juga memperlengkapi ibadah kita dengan kasih sayang yang datang daripada Tuhan. Pesan firman Tuhan, inilah bentuk Tuhan mengasihi kita semua. Hari ini kita akan belajar, Bapak Ibu, meneruskan apa yang Bapak Gembala kita minggu lalu ajarkan kepada kita. Meresponi sebuah ketakutan. Jangan sampai ketakutan-ketakutan yang ada di depan kita membuat kita kalah, membuat kita gugur, membuat iman kita jatuh. Seharusnya ketakutan-ketakutan yang kita lihat menjadi dorongan yang kuat untuk kita semakin yakin lagi di hadapan Tuhan, bahwa di balik masalah ada pengharapan, bahwa di balik masalah ada kekuatan, bahwa di balik badai pasti selalu ada pelangi. Itu yang kita iman dan itu yang kita percaya, Bapak Ibu. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi kita juga harus ingat Tuhan juga ada dalam hidup kita. Katakan amin. Oleh karena itu hari ini kita belajar, saya kasih tema sederhana begini: mengalahkan ketakutan dan mengubah ketakutan menjadi kekuatan dan pengharapan. Mengalahkan ketakutan dan mengubah ketakutan menjadi kekuatan dan pengharapan. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Peristiwa yang luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin kita semua juga tahu kisahnya, tapi hari ini kita mau belajar kembali apa yang ingin Tuhan ajarkan, apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita hari-hari ini ketika kita menghadapi sebuah ketakutan. Saya bacakan Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus mengharding angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kita pahami melalui kejadian ini. Kita lihat di ayat yang ke-23. Di ayat ke-23 ada kalimat yang menarik. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Siapa di tempat ini yang percaya bahwa kita semua murid Yesus? Boleh lambaikan tangannya. Kalau kita semua mengangkat tangan, artinya kehidupan kita yang hari ini ada, kita bersama dengan Yesus. Itu kuncinya. Hari ini kita melangkah, kita ada di perahu yang sama dengan Yesus. Yesus naik dan diikuti oleh murid-muridnya. Murid Yesus pasti selalu berjalan bersama dengan Yesus. Maka disebut murid-murid Yesus. Mungkin hari ini kita tidak bisa melihat sosok Kristus, Yesus Kristus secara fisik. Seperti kejadian pada saat zaman murid Yesus, mereka bisa melihat Yesus secara fisik. Tapi yakinilah dengan iman bahwa kita tidak seorang diri. Ketika hari ini kita melangkah, menghabiskan waktu satu hari demi hari, kita melangkah bersama dengan Yesus Kristus. Kita melangkah bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan penyertaan Yesus Kristus. Tapi kenapa kalau kita melangkah bersama dengan Yesus Kristus, ketakutan itu masih tetap ada? Kenapa
Kenapa kalau Yesus itu ada menyertai, rasa takut itu tetap ada? Kita mau mempelajari lebih dalam lagi. Ada dua maksud Tuhan yang Tuhan ingin ajarkan dalam peristiwa ini. Kita lanjut ke ayat selanjutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Kita lihat dulu. Yang ingin Tuhan ajarkan yang pertama melalui kejadian kita lagi, masalah pasti ada. Walaupun kita pengikut Kristus, bukan berarti kita luput dari situasi-situasi yang membawa kita kepada rasa takut. Kalau hari ini ada ikut Tuhan karena mau lari dari masalah, nanti kita kecewa. Karena Tuhan tidak pernah berkata ikut Tuhan bebas dari masalah. Tidak. Murid Kristus, pengikut Kristus, bukan berarti kita luput dari situasi-situasi yang membawa kita kepada rasa takut. Seperti yang terjadi kepada murid Yesus. Bukan berarti ketika mereka berjalan bersama dengan Yesus, naik perahu yang sama bersama dengan Yesus, otomatis tidak ada masalah. Ayat selanjutnya berkata, tiba-tiba datang angin ribut. Ayat yang ke-24 maksud. Angin ribut. Sekonyong-konyong, tiba-tiba angin itu datang. Artinya masalah itu tetap ada waktu kita berjalan bersama dengan Yesus. Memang sifat masalah yang paling banyak adalah tiba-tiba. Tidak ada masalah yang permisi ya. Kata nuhun, besok saya mau bikin masalah dalam hidup kamu. Enggak. Hari ini baik, besok bisa tidak baik. Hari ini gak ada masalah, besok bisa ada masalah. Hari ini berarti semuanya aman-aman aja, tiba-tiba besok bisa ada gonjang. Hari ini kesehatan baik, tiba-tiba besok bisa sakit. Siapa yang menduga akan ada COVID selama 1-3 tahun? Tidak ada, tapi tiba-tiba semuanya lockdown. Siapa yang menduga tiba-tiba akan ada krisis global? Padahal seolah-olah keadaannya baik. Siapa yang menduga sebuah negara besar yang dianggap tidak akan pernah ada masalah, akhirnya bisa ada masalah? Karena setiap kehidupan kita pasti akan menemukan situasi-situasi sulit. Dan situasi sulit itu sifatnya adalah tiba-tiba. Oleh karena itu, kalau kita tahu masalah itu datang secara tiba-tiba, maka Tuhan ingin kita punya sikap adalah berjaga-jaga. Yang membuat kita menjadi takut ketika kita menghadapi situasi yang tidak enak karena kita tidak siap dan tidak mampu, Bapak. Yang membuat murid-murid Yesus kalang kabut ketika badai itu datang adalah mereka tidak menduga angin badai besar akan datang. Karena sifatnya tiba-tiba. Mereka tidak punya persiapan. Mereka tidak mampu menghadapi situasi-situasi seperti ini. Mereka pikir ikut Tuhan saja cukup. Datang ke gereja seminggu sekali cukup. Tapi Tuhan ingatkan kembali, tanpa berjaga-jaga, tanpa persiapan yang akhirnya memampukan kita akan kalah kabur ketika masalah sulit dan menakutkan itu hadir dalam kehidupan kita. Saya kasih ilustrasi sederhana gini Bapak. Seorang tentara sebelum dikirim ke medan perang, mereka dipersiapkan. Betul ya? Mereka dilatih. Mereka diharuskan waspada dan berjaga-jaga dalam hidupnya supaya ketika dikirim ke medan perang, mereka tidak menjadi takut. Medan perang itu medan yang tidak menyenangkan sama sekali Bapak Ibu. Bayarannya adalah hidup dan mati. Tapi kenapa mereka tetap berangkat? Karena mereka punya tugas dan tanggung jawab. Mereka sudah dipersiapkan. Mereka sudah punya kemampuan untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Mereka siap melangkah. Ilustrasi yang lain, contoh yang lain.
Kalau Bapak Ibu pernah lihat video tentang bagaimana keadaan laut, kapal-kapal besar yang harus menyeberangi samudera, tiba-tiba cuaca bisa berubah. Kalau lagi ekstrim, mau sebesar apapun kapalnya, gelombang itu lebih besar lagi daripada kapal. Tapi apakah seorang yang bekerja di dalam kapal itu lalu besoknya tidak mau bekerja lagi? Tidak, mereka tetap pergi. Mereka tetap berlayar. Kenapa? Karena sebelum mereka berlayar, mereka pasti sudah dibekali, dipersiapkan, supaya mereka ketika situasi sulit itu datang, mereka bisa menjaga diri mereka untuk tidak menjadi takut. Saya lihat videonya, di dalam mereka ke kanan, ke kiri, tapi mereka ada panasnya karena mereka sudah dipersiapkan. Kalau kita juga tahu bahwa hidup ini pasti akan ada situasi-situasi sulit yang akan kita hadapi, besar atau kecil, cepat atau lambat, tiba-tiba atau tidak tiba-tiba, hendaklah kita juga mempersiapkan diri, Bapak Ibu. Bersyukur Bapak Ibu, ketika bangsa ini dikatakan, diperkirakan, bahkan sampai Jokowi dan seluruh dunia memperkirakan 2023 menjadi tahun yang sulit, krisis global yang akan menerpa seluruh bangsa, bahkan udah banyak negara-negara yang dinyatakan bangkrut. Lalu di awal tahun melalui Bapak Pembina kita mengingatkan, walaupun tahun 2023 menjadi tahun yang berat, kita harus bangkit dan menjadi pemenang. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, bersiaplah, berdoalah. Kalau kita sudah dinasehati dan kita sudah disuruh untuk berjaga-jaga, hendaklah kita menjaga itu semua, melakukan itu semua. Jangan menunggu masalah datang baru kita mempersiapkan diri. Keburu jadi takut, keburu sama seperti murid Yesus. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-25, ketika murid Yesus tidak menjaga imannya, baru digoyang sedikit dengan angin, tiba-tiba dia datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tolonglah kita binasa. Kenapa murid Yesus bisa berkata kita binasa sedangkan ada Yesus di dalam kapal itu bersama dengan mereka? Kenapa mereka bisa langsung menyimpulkan bahwa Tuhan kita mati, padahal sepanjang perjalanan pelayanan mereka bersama dengan Yesus, mereka melihat banyak mukjizat yang Tuhan lakukan. Tapi hanya karena badai itu datang secara tiba-tiba, mereka pun bilang di hadapan Tuhan, Tuhan tolong kami binasa. Kalau kita tidak berjaga-jaga, ketakutan itu akan selalu meliputi kita. Akhirnya kita tidak bisa melihat karya Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Kita hanya bisa bilang, Tuhan celakalah, Tuhan matilah, habislah, surahlah masa depan. Tiba-tiba harus di PHK dalam pekerjaan. Tuhan, udahlah, buat apa lagi aku hidup? Karena dari sejak awal kita melangkah bersama dengan Tuhan. Sebagai murid Yesus kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pentingnya berjaga-jaga akan membuat kita siap menghadapi situasi yang sulit. Seperti yang dilakukan Tuhan sendiri dalam kehidupannya. Matius pasal 26 ayat 41. Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini kejadian di Taman Getsemani, Bapak Ibu. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya, karena Yesus mau berdoa. Ikut aku, temani aku ingin berdoa. Kamu juga berdoa ya sebelum berdoa. Tapi ketika Yesus melihat murid-muridnya tertidur, bilang, nggak bisa kamu berjaga-jaga. Berdoa, jangan sampai kamu jatuh dalam pencobaan.
Tuhan juga mengalami. Tujuan Tuhan berdoa di Taman Getsemani karena Tuhan merasakan ketakutan. Tuhan merasakan rasa takut yang setakut-takut. Dia berdoa di hadapan Tuhan, air matanya dan keringatnya seperti darah. Sudah pecah pembuluh, sehingga yang keluar lagi bukan keringat, bukan warna putih, tapi merah seperti darah. Tuhan juga berdoa, Bapa, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripada. Itu bukti bahwa Tuhan juga ada rasa takut. Tapi ketika Yesus menghadapi ketakutan itu, Yesus datang menjaga dirinya dengan berdoa di hadapan Tuhan. Dan doa Yesus di hadapan Bapa bukan tentang Tuhan biarlah ini selesai. Ya, itu terucap dalam kawan, tapi Tuhan tutup dengan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ada sebuah konsep doa yang harus kita hidupi juga hari-hari ini adalah ketika kita berdoa, fokusnya bukan tentang masalah yang kita selesai. Bukan fokusnya kepada kalau kita berdoa, amin, selesailah itu masalah, tidak. Tapi kita berdoa hanya dengan satu tujuan, supaya kita menjadi kuat, Bapak Ibu. Yesus berdoa kepada Bapa di surga supaya Yesus punya kekuatan untuk menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Walaupun ketakutan yang besar sedang ada dalam hatinya, dia tetap berdoa, Tuhan, inilah ketakutanku, lakukanlah cawan ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Berikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa menuntaskan. Karena kita juga berdoa seperti itu, Bapak. Tuhan, masalah besar, pergumulan besar, tapi aku berdoa di hadapan Tuhan, berikan aku kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi masalah ini. Kalau memang masalah ini harus terjadi, bantu aku untuk aku tidak gagal. Kalau masalah ini memang Tuhan izinkan untuk aku alami, berikan aku kekuatan untuk aku tetap setia. Kalau goncangan ini harus tetap terjadi dalam hidup, berikan aku pengharapan untuk aku tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan menghilangkan masalah, tapi memberikan kekuatan. Bukan menghilangkan pergumulan, tapi membangkitkan iman. Itu doa kita, Bapak. Karena ketika kita membangkitkan iman kita, daging lemah, yes. Oleh karena itu semakin perbanyaklah doa di hadapan Tuhan. Karena ketika daging kita lemah, maka roh yang tadi sebut penuh itu yang akan membangkitkan iman kita untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Dan kita bisa bilang, di balik masalah saya tetap percaya Tuhan bekerja. Di balik masalah saya percaya Tuhan punya mujizat. Saya nggak mau dikatakan sebagai, hei, kenapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jangan kita jadi seperti murid Yesus, dicap sebagai orang yang tidak percaya. Ketika kita berjaga-jaga, kita mempersiapkan diri kita, maka kita akan bisa menghadapi setiap pergumulan demi pergumulan. Karena yang kita minta bukan lagi masalah yang selesai, tapi kita minta kekuatan yang daripada Tuhan, itu yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, Bapak, bahwa setiap kita pasti akan menghadapi situasi-situasi sulit yang menakutkan untuk kita. Mintalah kekuatan daripada Tuhan untuk kita bisa menghadapi permasalahan ini. Lalu yang kedua, dalam peristiwa ini, apa yang Tuhan nyatakan begini? Bahwa ternyata cara pikir Tuhan, persepsi Tuhan dengan cara pikir kita sebagai manusia itu banyak yang tidak sama. Banyak yang tidak sama. Seringkali kita menganggap Yesus itu tidak peduli akan hidup kita. Ketika Yesus tidur, wah, Tuhan
masalah besar loh. Ini goncangannya besar loh, badannya besar. Gak mungkin lah Tuhan kapal kita gak gede-gede amat. Masa digoyang angin besar, enggak bangun malah tidur, Tuhan gak peduli. Karena kita udah pikir seperti itu. Tuhan, nyawa aku udah ujung tanduk. Tuhan, usahaku sekarang lagi gulung tikar. Tuhan, kesehatanku sudah kritis. Tuhan, ekonomiku sedang kritis. Tuhan, hubungan keluargaku sedang tidak baik-baik aja. Kok Tuhan gak buat apa-apa? Tuhan gak peduli ya? Tuhan gak sayang ya? Itu persepsi kita. Tapi apa persepsi Tuhan? Yesus bukan tidak peduli terhadap murid-muridnya, tetapi Yesus tidak takut dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Maka Tuhan bilang, kenapa kamu takut? Yesus saja nggak takut, kenapa kamu harus takut? Kenapa kok saya bisa berkata kalau Yesus tidak takut, kenapa kita harus takut? Yang menjaga hidup kita ini bisa menjamin gak perlu takut. Kenapa kita harus seolah-olah itu akhir kehidupan kita? Murid-murid Yesus tahu Yesus adalah juru selamat. Yesus hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Murid-muridnya tahu kalau Yesus yang adalah juru selamat umat manusia ada tidak takut, mengapa engkau yang hanya sekedar manusia biasa harus takut? Ketika Yesus yang memelihara hidup kita saja tidak takut dengan situasi yang berubah dalam dunia ini, kenapa kita harus takut, Bapak Ibu? Mazmur 91 setiap minggu kita ucapkan dalam lindungan yang maha tinggi. Aku berkata kepada tempat pertujuanku, Allahku yang kupercaya. 1000 rebah di sisiku, 10.000 sebelah kananku. Kita ucapkan dengan iman, tapi ketika badai itu datang, kita menjadi takut. Ketika memang Tuhan bilang, gak perlu takut, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Aku akan berikan kepadamu panjang umur dan sebagainya. Tapi baru ada badai sedikit, kita langsung bilang, Tuhan celakalah aku. Mengapa kita harus? Jangan sampai rasa takut kita itu membuat kita menjadi sulit percaya. Lawan rasa takut kita supaya kita bisa percaya sama Tuhan. Perkatakan bahwa Tuhan, aku tidak takut karena aku bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau melawan rasa takut itu, maka kita akan sulit berkata bahwa aku percaya Tuhan. Saya kasih contoh sederhana. Kalau anak kecil baru pertama kali belajar naik sepeda, diajarin sama orang tuanya, perkataan yang sering keluar daripada orang tuanya apa? Jangan. Ayo nak, jangan takut, ada papa yang jaga di belakang. Kamu fokus aja lihat ke depan, kayu sepedanya tenang, ada papa yang jaga. Tenang, jangan takut. Kalau takut nanti nggak bisa. Lawan rasa takut, ada papa yang jaga. Kalau anak menjadi tenang, maka latihan jadi lebih lancar. Tapi kalau anak sudah keburu ketakutan, tidak akan pernah bisa sampai pada akhir. Anak belajar renang pun juga sama. Kita selalu bilang jangan takut, ada papa mama yang mendampingi, percaya. Kamu pasti jalan tenggelam. Tapi sekali takut, sekali hidup dalam ketakutan, sampai besar pun pada dalam zaman segini, sekalinya belum kita jadi seolah-olah pengen tenggelam. Nanti kita akan keburu takut dan tidak percaya. Lawan rasa takut itu akan membuat kita semakin mudah percaya sama Tuhan. Tapi kalau kita mengutamakan rasa takut kita,
kita nggak pernah lihat kebaikan dan mujizat Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk kita bisa menjaga hidup kita untuk tidak tinggal dalam ketakutan, ada 3 tips yang harus kita lakukan. Yang pertama, jadilah orang percaya, jadilah orang Kristen yang jangan pakai perasaan. Jadilah orang Kristen yang hidupnya jangan pakai perasaan. Baperan dikit-dikit bawa perasaan. Hidup berdasarkan apa yang dirasa. Kalau lagi mood, hidupnya mood. Kalau lagi bete, semuanya dibetein. Jangan dikit-dikit yang dipikirkan perasaan diri sendiri. Ngertiin dong perasaan aku, ngertiin dong perasaan saya. Hendaklah kita hidup tuh berdasarkan tuntunan Tuhan, jangan perasaan. Amsal 3 ayat 5 bantu saya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Contoh orang yang selalu pakai perasaan, doa belum dijawab Tuhan, langsung baper, Tuhan jahat, Tuhan tega. Belum dapat pekerjaan sudah berdoa lama, pakai perasaan, gak mau ke gereja, percuma berdoa. Sedangkan firman Tuhan berkata, tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Firman Tuhan berkata, ampunilah yang menyakiti hatimu. Tapi kita hidup berdasarkan perasaan kita, gak bisa Tuhan. Saya sudah disakiti, saya ingin balas. Memang gak enak Bapak Ibu kalau ngomongin soal perasaan dan sejalan dengan Tuhan, enggak enak. Kita akan banyak harus menyangkal dan pikul salib. Tapi kalau harus memilih pada akhirnya, kita harus ikut apa kata Tuhan dan tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita bersandar kepada perasaan dan pengertian kita sendiri, kita akan terseok-seok menjalani hidup ini Bapak Ibu. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kecewa, dikit-dikit takut, dikit-dikit stres, dikit-dikit frustasi, dikit-dikit kehilangan pengharapan, dikit-dikit putus asa. Semua itu bersumber dari perasaan. Tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata masa depan penuh dengan pengharapan, yes Tuhan, saya aminkan itu. Kalau perasaan ini mau mempengaruhi kita, katakan, perasaan, ikut apa kata Tuhan. Tapi boleh gak sih Pak kita punya perasaan? Boleh, wajar. Tapi semua harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Sedih perasaan, boleh gak galau? Tanya Tuhan dulu. Tuhan aku boleh galau? Kalau Tuhan berkata boleh ya silakan. Tapi kalau Tuhan berkata tetaplah bersuka cita, kita tetap bersuka cita. Perasaan pengennya marah, coba tanya Tuhan, boleh marah gak? Kalau Tuhan berkata boleh, silakan marah. Tapi kalau Tuhan berkata gak boleh, harus mengampuni, lakukan apa kata Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Terus supaya kita tidak terpuruk oleh ketakutan, jangan hidup berdasarkan perasaan kita. Hiduplah sesuai dengan apa kata Tuhan. Hidup kita pasti penuh dengan damai sejahtera. Yang kedua, hidup jangan berdasarkan mata jasmani kita. Hidup jangan berdasarkan mata jasmani kita. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 27. Itu adalah lanjutan peristiwa Matius pasal 8. Ketika mereka menyeberang, kejadian pertama kan ditiup angin, Tuhan ledakan, mereka sampai. Lalu di situ Tuhan melayani, berkhotbah. Matius pasal 14 ayat ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu kembali
dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak untuk pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Bedanya cuma satu, Bapak Ibu. Tempatnya sama, kondisinya sama, peristiwanya sama, danaunya sama, perahunya sama, orang-orangnya juga sama. Cuma bedanya kalau tadi yang pertama Yesus masuk ke kapal diikuti oleh murid-muridnya, yang ini adalah murid-muridnya terlebih dahulu, Yesus menyusul karena Yesus ingin berdoa. Tapi di ayat ke-24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kejadiannya sama, peristiwanya sama, cuma bedanya adalah waktunya, dan Tuhan tidak naik bersama mereka lebih dahulu. Tapi yang lebih uniknya lagi, Bapak Ibu, mereka kembali takut. Padahal sebelum kejadian yang kedua, kejadian pertama, mereka melihat mujizat. Mereka jadi takut. Karena kita juga sama, Bapak. Kalau mujizat pernah kita alami, lalu Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Tuhan tidak jawab dengan cepat. Pasti kita langsung takut dulu. Tuhan kok nggak secepat yang kemarin? Kemarin saya berdoa nggak lama Tuhan tolong. Sekarang masalahnya udah berlalu-lalu, Tuhan udah berbulan-bulan, Tuhan kok nggak ada. Tuhan kalau kemarin murid-murid bersama dengan Tuhan, oke dalam waktu berapa jam Tuhan langsung meredakan badai. Ini Tuhan nggak ada. Tapi hari saya mau katakan Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin seolah-olah Tuhan tidak bersama dengan kita, tapi Tuhan tahu apa yang terjadi. Dan tepat pada waktunya Tuhan akan datang membawa mujizat yang luar biasa. Kita lihat ayat ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika angin sama mengobrak-abrik perahu mereka ketakutan. Tapi tiba-tiba Yesus datang. Bukan hanya sekedar datang, Bapak Ibu. Yesus datang dengan mujizat yang luar biasa. Berjalan di atas air, Bapak Ibu, siapa manusia yang bisa melakukannya? Artinya Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, Tuhan selalu datang tepat pada waktunya dengan membawa sesuatu yang mustahil bagi manusia, tapi tidak akan mustahil bagi manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Tuhan. Engkau tahu hanya karena badai ini aku datang dengan berjalan di atas air untuk menunjukkan kuasanya di hadapan kami. Mungkin hari ini kita sedang dalam pergumulan yang berlarut-larut, begitu lama kita belum mendapatkan jawaban doa, mujizat dan pertolongan Tuhan. Percaya tepat pada waktunya Tuhan akan datang membawa mujizat-mujizat yang tidak pernah kita pikirkan, Bapak Ibu. Yang bahkan bagi manusia itu mustahil, tapi Tuhan sanggup membawa itu semua. Hanya kita tinggal menunggu. Cepat atau lambat, Tuhan pasti datang. Tapi yang lebih parahnya, Bapak Ibu, karena murid Yesus sudah terlanjur pakai mata mempengaruhi hati. Di ayat selanjutnya 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Karena sudah terlanjur pakai mata, hati menjadi takut. Ketika Tuhan datang, mereka melihatnya hantu. Ketakutan yang menguasai hati mereka membuat mereka tidak kenal siapa Yesus. Padahal harusnya mereka sebagai murid Yesus yang paling tahu
dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari kebiasaan, dari gayanya, gesturnya, pakaiannya, potongan rambutnya. Harusnya murid Yesus itu yang paling kenal siapa Yesus, tapi mereka juga yang berteriak dan berseru itu. Ketakutan yang berdasarkan apa yang kita lihat membuat kita tidak menjadi kenal akan Tuhan, Bapak Ibu. Itu berbahaya. Seseorang yang kenal ini nggak pernah terbuka. Bapak Ibu yang sudah menikah belasan dan puluhan tahun, pasti kalau disuruh menyebut ciri-ciri pasangannya, kenal banget artinya. Nanti mungkin pas saya udah puluhan tahun bersama dengan dia baru jarak 100 meter aja sudah tahu dia pasti datang. Saya sudah tahu auranya. Saya sudah kenal. Ada saya sudah tahu baunya Pak. Saya sudah tahu langkah kakinya. Ini pasti pasangan saya. Karena kita mengenal hubungan yang begitu ini akan membuat kita kenal. Saya 29 tahun umurnya, Bapak menjadi anak dari ibu gembala kita di depan ini. Saya kenal ibu gembala. Kalau orang Batak, saya tahu itu seperti mama saya bisa bedain karena saya kenal. Jadi kalau saya kecil untuk tahu di mana keberadaan mama saya ketika di mall, tunggu aja kalau ada yang saya kenal pasti itu mama saya. Karena kita kenal. Tapi ketakutan akan membuat kita menjadi tidak kenal Bapak Ibu. Karena udah keburu panik, udah keburu takut, nggak bisa berpikir jernih, nggak bisa berpikir sehat, nggak bisa berpikir normal. Makanya kalau ada orang-orang yang tiba-tiba histeris, untuk bisa tenangkan dia kan nggak bisa tenang. Kita harus menatap mata dengan mata, supaya dia bisa lihat siapa orang di depannya. Ini loh orang yang kamu kenal. Orang yang lagi histeris, nangis kejer, yang gak bisa tenang kita kalau cuma tokoh-tokoh punah. Karena pikiran itu kacau, pikiran itu kacau. Kita perlu melihat secara jelas supaya kita jangan sampai dalam kondisi yang terburuk Bapak Ibu. Latih mata kita, latih hidup kita, jangan berdasarkan apa yang kita lihat. Kita hidup berdasarkan apa yang kita percaya. Berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Lebih baik kita percaya walaupun nanti yang kita lihat mungkin banyak tidak enaknya. Tetap percaya Tuhan pasti tolong tepat pada waktu. Tidak perlu takut. Ketakutan tidak akan membawa kita kepada pengharapan. Tapi ketika kita punya rasa takut dan kita datang di hadapan Tuhan dan berdoa dan percaya penuh, di situ ada pengharapan untuk kita semua. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang ketiga, saya udah mesti mempersiapkan diri. Dan yang pertama, hidup jangan pakai perasaan. Yang kedua, hidup jangan pakai mata jasmani. Yang ketiga, hidup jangan dengan telinga yang hanya dipakai untuk mendengar kabar buruk. Tapi biarlah hidup dengan telinga yang mendengar apa kata Tuhan. Pakailah telinga kita untuk mendengar apa kata Tuhan, bukan mendengar apa yang buruk yang dikatakan oleh banyak orang. Yeremia pasal 5 ayat 21. Yeremia pasal 5 ayat 21. Ini peringatan yang keras bagi bangsa Israel dari Yeremia. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Sebuah peringatan yang keras bagi bangsa Israel. Hei kamu bangsa yang tolol, Tuhan kasih telinga, Tuhan kasih mata, Tuhan kasih pengertian, Tuhan kasih akal budi, tapi kau tidak pakai untuk mendengar apa kata Tuhan.
kita harus mendengar apa kata Tuhan hari-hari ini, Bapak Ibu. Enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, kalau memang itu datang daripada Tuhan, terima. Jangan berkata begini, Pak Pendeta, hidup sudah sulit. Buka TV yang saya dengar kesulitan, setel radio yang saya dengar kesulitan, ngumpul dalam arisan yang saya dengar kesulitan. Udah dong Pak, di gereja jangan khotbah yang berat-berat, yang nyinggung-nyinggung, yang menyakitkan. Khotbahnya berkat-berkat aja Pak. Bagaimana tips jadi sukses? Bagaimana tips jadi kaya? Gimana tips jadi terkenal? Udah Pak, itu aja cukup. Yang menyenangkan telinga dong. Bisa dikatakan telinga yang bersedia mendengar itu dapat menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam iman kita. Saya ulang Bapak, telinga yang bersedia mendengar dapat menolong kita untuk bertumbuh dewasa dalam iman. Kalau hari-hari ini mungkin hamba-hamba Tuhan yang dikirim di tempat ini, atau Bapak Ibu membaca setiap firman Tuhan, isinya adalah koreksi, memperbaiki diri terus. Bukan dengan besar-besar. Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Pakai dengan kita untuk mendengar apa keinginan Tuhan, bukan apa keinginan hati kita. Jangan menjadi seperti bangsa Israel yang menutup telinga akan perkataan Tuhan. Nanti Tuhan buat berputar 40 tahun hanya untuk sampai ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah berkata, aku akan bebaskan kau dari tanah Mesir, aku akan berikan tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Pakai telinga kita Bapak. Apapun yang menjadi isi hati Tuhan, mungkin menyakitkan, gak enak, mungkin terkadang menjadi beban pikiran, bukan solusi yang aku minta. Tapi kalau itu datangnya dari firman Tuhan, terima, dengarkan. Itu akan membuat kita bertumbuh dalam Tuhan. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Kita berdoa Bapak. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk malam hari ini. Kami tidak akan meminta supaya masalah tidak ada. Kami tidak akan meminta lagi atau memaksa Tuhan untuk Tuhan hindarkan dari segala pencobaan, pergumulan dan goncangan dan badai dalam hidup kami. Tapi kami minta Tuhan kekuatan dan pengharapan yang datang langsung daripada Tuhan. Karena kami percaya di balik setiap masalah, di balik setiap pergumulan, Tuhan sediakan kekuatan, Tuhan sediakan pengharapan untuk kami bisa tetap setia, untuk kami bisa tetap tenang. Karena kami tahu kami tidak melangkah seorang diri, kami tidak hidup seorang diri. Kami punya Tuhan, kami punya Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Bahkan ketika badai menerpa, Engkau yang akan membuat kami menjadi terbang lebih tinggi lagi. Ketika ketakutan dan kekhawatiran itu menerpa, Engkau juga yang akan menenangkan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dan kami ingin mendeklarasikan di hadapan Tuhan. Kami ingin berkata di hadapan-Mu, lingkupi
Bukan
kami tenang, sebab Engkau bersama dengan kami. Kami tenang bukan karena kami gak punya masalah. Yang membuat kami tenang bukan karena kami gak punya pergumulan, tapi yang membuat kami tenang dalam kehidupan kami karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri dalam kondisi yang menakutkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini meneguhkan setiap kami. Tenanglah hai jiwa, tenanglah hai hati. Aku tidak sendiri. Aku punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hamba berhenti, tapi Kau terus hidup. Firman-Mu terus hidup dalam kehidupan setiap kami. Akan berakar, akan bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus meteraikan firman dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Bapak. Di kesempatan yang indah Tuhan, kami juga punya kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, persembahan baik untuk misi, untuk diakonia, bahkan terlebih Tuhan untuk pembangunan, di mana gereja kami sedang dalam tahap renovasi. Kau pakai setiap kami di tempat ini Tuhan untuk mengambil bagian dalam memberkati. Engkau akan melihat kesungguhan hati kami Tuhan, dan Kau akan memandang indah atas pemberian kami. Bukan soal besar atau kecilnya nominal, tapi tentang hati yang ingin terlibat akan pekerjaan Tuhan. Walaupun mungkin kami memberi dalam kekurangan, tapi percayalah Tuhan akan memberkati kami semua dalam kelimpahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, mengucap syukur. Dan pakai gereja di tempat ini Tuhan untuk mengelola segala sesuatu yang sudah diberikan oleh jemaat dengan roh takut akan Tuhan, sehingga apa yang diberikan oleh jemaat kembali bisa untuk memberkati setiap pekerjaan Tuhan, memberkati setiap pelayanan Tuhan di tempat ini, dan memberkati setiap jiwa-jiwa yang Tuhan kirim di tempat ini Tuhan. Dan bahkan kota-kota dan gereja-gereja di mana Tuhan kirim untuk kita bisa memberkati, Tuhan pakai. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dan kami juga sudah sampai di ujung ibadah kami Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Jagai kami dan lindungi kami Tuhan. Kemanapun kami akan melangkah selanjutnya, kami dalam penyertaan Tuhan. Dan kami juga siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu angkat kedua tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan dan arahkan hati. Tuhan, Kau melihat tangan yang terangkat dan hati yang terarah kepada Tuhan. Hamba lepaskan berkat, di mana berkat turun langsung dari tempat yang maha tinggi. Tuhan yang memberkati setiap kami semua di tempat ini. Kasih karunia Tuhan yang selalu menyinari sepanjang kehidupan kami. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera itulah yang akan menyertai setiap apa yang dikerjakan setiap tangan-tangan jemaat Tuhan di tempat ini. Bukan kegagalan, tapi keberhasilan dari keberhasilan. Berkat yang sempurna tercurah ke setiap kami. Dan lebih daripada itu Tuhan, ketika Kau datang ke kedua kalinya, Kau akan mendapati kami semua menjadi umat yang layak, umat yang berkenan, umat yang setia, umat yang taat. Sehingga ketika Tuhan menjemput kami semua, kami layak untuk masuk dalam kerajaan Allah, memerintah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat bersatu, Tuhan Yesus memberkati.